Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Learners. Pada video kali ini dan kesempatan ini saya akan membahas tentang keperawatan jiwa ya, yaitu halusinasi, perilaku kekerasan, isolasi sosial, dan harga diri rendah. Tentunya ini sesuai dengan kisi-kisi SKB ya, CPNS 2021 di bidang kesehatan, yaitu perawat ahli pertama dan terampil. Sebelum mulai, teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus bermanfaat, dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi kesehatan, informasi keperawatan, dan informasi SKB ataupun CPNS yang terupdate ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan tentang keperawatan jiwa. Materi ini saya kutip dari bppsdmk.kemkes.go.id. Jadi kalau teman-teman mau download, silahkan, sudah saya siapkan linknya ya. Keperawatan kesehatan jiwa atau mental health nursing adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik sebagai kiatnya. Sedangkan menurut Stuart 2007, keperawatan jiwa adalah proses interpersonal yang berupaya meningkatkan dan mempertahankan perilaku pasien yang berperan pada fungsi yang terintegrasi. Sistem pasien atau klien dapat berupa individu, keluarga, kelompok, organisasi, ataupun komunitas. Itu adalah pengertian dari keperawatan jiwa. Untuk materi keperawatan jiwa itu sangat banyak teman-teman ya. Jadi saya hanya merangkum sesuai dengan kisi-kisi dari Permen-Pan RB ya. Tentunya saya juga telah menghubungi atau mencari tahu yang sudah ujian di SKB keperawatan ini, apa aja sih yang keluarnya. Ternyata hanya pada SP-SP-nya saja teman-teman untuk perawatan jiwa. Jadi akan saya garis bawahi ya, di SP keperawatan jiwa: halusinasi, perilaku kekerasan, harga diri rendah, dan isolasi sosial ya. Langsung kita ke materi halusinasi ya. Jadi hanya tindakan keperawatannya saja yang keluar di kisi-kisi SKB ini ya, menurut teman-teman yang sudah ikut ujian. Jadi teman-teman menghafalkan atau mengerti ya, apa sih tindakan keperawatan di halusinasi itu ya. Nah, tujuannya pasien pertama mampu membina hubungan saling percaya. Yang kedua, mengenal halusinasi dan mampu mengontrol halusinasi dengan menghardik. Yang ketiga, mampu mengontrol halusinasi dengan benar minum obat. Yang keempat, mampu mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Dan yang kelima adalah mampu mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Itu adalah tindakan keperawatan untuk pasien gangguan persepsi sensori halusinasi ya. Jadi teman-teman ini di screenshot boleh untuk jadi bahan ajar teman-teman yang mau ikut ujian SKB ya. Karena menurut yang teman-teman yang sudah ujian ini ada, dia harus hafal kelima tujuan dari keperawatan ya, tindakan keperawatan untuk halusinasi ini.
Pertama, membina hubungan saling percaya. Kedua, menghardik kalau disingkat ya. Ketiga, itu minum obat. Keempat, itu bercakap-cakap. Dan kelima, itu melakukan kegiatan atau aktivitas ya. Itu di halusinasi. Untuk perilaku kekerasan, tindakan perawatan untuk pasien resiko perilaku kekerasan ya, tujuannya itu pasien mampu pertama membina hubungan saling percaya. Yang kedua, pasien mampu menjelaskan penyebab marah. Yang ketiga, pasien menjelaskan perasaan saat penyebab marah atau perilaku kekerasan. Yang keempat, pasien mampu menjelaskan perilaku yang dilakukan saat marah. Yang kelima, pasien mampu menyebutkan cara mengontrol rasa marah atau perilaku kekerasan. Yang keenam, pasien mampu melakukan kegiatan fisik dalam menyaluran kemarahan. Yang ketujuh, pasien mampu memakan atau minum obat secara teratur. Yang kedelapan, pasien mampu berbicara yang baik saat marah. Yang kesembilan, pasien melakukan kegiatan ibadah untuk mengendalikan rasa marah. Jadi itu tujuan dari tindakan perawatan untuk pasien yang resiko perilaku kekerasan. Ada 9, cukup banyak ya teman-teman ya untuk menghafalnya ya. Jadi disingkat aja. Pertama tuh bina hubungan saling percaya, BHSP ya. BHSP. Terus yang kedua, identifikasi marah ya, penyebab marah. Yang ketiga, menjelaskan penyebab marah. Yang keempat, menjelaskan perilaku yang dilakukan marah. Yang kelima, mengontrol rasa marah atau PK, perilaku kekerasan. Yang keenam, melakukan kegiatan. Yang ketujuh, minum obat. Yang kedelapan, berbicara saat marah. Yang kesembilan adalah melakukan kegiatan ibadah untuk mengendalikan rasa marah. Itu untuk singkatnya ya teman-teman ya. Langsung ke isolasi sosial teman-teman. Jadi tindakan keperawatan untuk pasien isolasi sosial ya, tujuannya pasien mampu membina hubungan saling percaya. Yang kedua, pasien mampu menyadari isolasi sosial yang dialaminya. Yang ketiga, pasien mampu berinteraksi secara bertahap dengan anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, pasien mampu berkomunikasi saat melakukan kegiatan rumah tangga dan kegiatan sosial. Ini cukup bisa dirangkum nih teman-teman ya. Misal gini, yang pertama itu IHSP ya. Kedua, identifikasi isolasi sosial atau menyadarinya ya. Yang kelima, bercakap-cakap ya dengan anggota keluarga atau bercakap-cakap dengan orang lain. Yang keempat itu melakukan kegiatan. Itu saja teman-teman ya. Jadi kalau diringkas ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi salah slide ya. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi tindakan keperawatan untuk pasien harga diri rendah ya. Tujuannya pasien mampu membina hubungan saling percaya. Pasien mampu mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Pasien mampu menilai kemampuan yang dapat digunakan. Keempat, pasien mampu menetapkan memilih kegiatan yang sesuai kemampuan. Yang kelima, pasien mampu melatih kegiatan yang telah dipilih sesuai tema, bukan kema ya, tema maksudnya itu. Ini juga bisa diringkas teman-teman. Jadi 1 BHSP, 2 identifikasi kemampuan positif ya. Ketiga, menilai kemampuan. Yang keempat, memilih kegiatan sesuai kemampuan. Yang kelima, melatih kegiatan yang dipilih. Ya, itulah ya. Jadi ringkasan dari materi tentang keperawatan jiwa ya teman-teman ya. Halusinasi, perilaku kekerasan, harga diri rendah, dan isolasi sosial. Tadi menurut teman-teman yang sudah ujian, cuman ini aja yang keluar teman-teman ya. Jadi harap dihafal atau dimengerti ya, dipahami. Oke, langsung saja ya kita ke latihan soal keperawatan jiwa ya. Pada intervensi keperawatan, perawat melatih Nyonya Y untuk mengatakan, "Saya tidak mau dengar, kamu tidak ada." Nah, adalah salah satu cara mengontrol halusinasi dengan A. Menghardik halusinasi. B. Bercakap-cakap dengan orang lain.
C. Melakukan aktivitas yang terarah. D. Menggunakan obat secara teratur. Atau E. Meningkatkan kontak dengan realita. Saya tidak mau dengar, kamu tidak ada. Ini adalah jawaban yang tepat, yaitu adalah A ya. Menghardik halusinasi. Karena kalau bercakap-cakap, karena bukan bersama dengan orang lain kan. Kalau melakukan aktivitas terarah juga belum tepat, obat juga belum tepat, dan meningkatkan kontak dengan realita juga belum tepat. Jadi tepatnya itu A ya, menghardik halusinasi. Lanjut ya. Berikut ini adalah berbagai cara untuk mengontrol perilaku kekerasan, kecuali A. Secara sosial atau verbal, meminta, menolak, dan mengungkapkan perasaan dengan cara baik. B. Secara fisik, tarik nafas dalam dan pukul bantal atau kasur. C. Minum obat secara teratur. D. Secara spiritual, berdoa. Atau E. Pergi ke dukun. Pasti teman-teman sudah mengetahuinya ya. Itu jawaban yang paling tepat untuk kecuali ya. Kecuali cara untuk mengontrol perilaku kekerasan adalah yang E ya, pergi ke dukun. Pilihan A sampai D itu benar ya. Lanjut ya. Nyonya A adalah seorang dengan gangguan jiwa isolasi sosial. Perawat telah menyelesaikan tahap kemampuan pasien untuk bercakap-cakap dengan orang lain. Lalu tahap apakah selanjutnya yang harus diberikan oleh perawat tersebut? A. Menilai kemampuan yang masih bisa digunakan. B. Berkomunikasi saat melakukan kegiatan. C. Menetapkan tujuan hidup. Maaf ya. D. Menyusun jadwal kegiatan. Atau E. Bergaul dengan orang lain. Masih ingatkah teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, berkomunikasi saat melakukan kegiatan. Kalau sudah bercakap-cakap, pasti berkomunikasi saat melakukan kegiatan. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah data subjektif yang Anda temukan pada pasien dengan harga diri rendah. A. Pasien mengatakan, saya bodoh suster, saya tidak bisa apa-apa. B. Semua pekerjaan dapat saya kerjakan. C. Saya seorang presiden loh suster. Atau D. Walaupun saya sakit jiwa suster, tapi saya ini seorang pewaris kerajaan Inggris. Data subjektif ya teman-teman ya. Untuk poin A, pasien mengatakan saya bodoh suster, saya tidak bisa apa-apa. Oh, ini kita poin A ini curiganya untuk jawabannya ya. Kalau untuk semua pekerjaan dapat saya kerjakan suster, berarti dia bisa kan, positif kan. Jadi dia bukan harga diri rendah. Saya seorang presiden loh suster, nah berarti dia kemungkinan waham atau halusinasi ya. Walaupun saya sakit jiwa, tapi saya ini seorang pewaris kerajaan Inggris. Nah, bisa halusinasi, bisa waham juga ya. Dan jawabannya yang tepat adalah A. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Semoga SKB-nya lulus ya. Terima kasih, Diners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.